Baik, sekarang kita masuk pada sifat bilangan berpangkat yang keenam, yaitu sifat bilang berpangkat bilangan 0 dengan suatu bilangan rasional atau bilangan irasional. Jadi di sini kita akan melihat, karena sudah jelas sekali, Ibu tidak lagi memberikan contoh, yaitu bagaimanakah bilangan 0 jika dipangkatkan oleh suatu bilangan berapapun, ya, atau apapun. Jadi, kalau kita bayangkan 0 pangkat 3 itu berarti kan 0 kali 0 kali 0. 0 pangkat 1000 ya 0 kali 0 kali 0 sampai 1000 kali. Berarti 0 dipangkatkan bilangan berapapun, hasilnya adalah bagaimana anak-anak? Ya, hasilnya adalah 0. Ya, jadi di sini eh, hasil dari sifat dari bilangan 0 kalau dipangkatkan oleh bilangan berapapun sembarang, hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita masuk pada sifat yang ketujuh, ya, sifat bilang berpangkat yang ketujuh, yaitu di sini adalah sifat yang paling menarik untuk didiskusikan. Coba, menurut kalian, kalau 7 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 0, 7, atau berapa? Ada kemungkinan lain nggak? Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Ya, hasil dari 7 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Loh, kok bisa begitu? Mungkin beberapa dari kalian bertanya dengan tanda tanya yang seperti ini. Ya, kok bisa? Nah, sekarang kita lihat kenapa 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, kita misalkan kita membagi dengan bilangan pokok 7. Di sini Ibu ambil yang paling umum. Jadi 7 pangkat N dibagi 7 pangkat N. Kita tahu kalau 8 bagi 8 berapa? Ya, betul 1. 1000 bagi 1000, 1 juga. Sejuta bagi sejuta, 1. Nah, berarti di sini suatu bilangan bila dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya berapa? Ya, 1. Maka di sini 7 pangkat 6 dibagi dengan, maaf bukan 7 pangkat 6, 7 pangkat N dibagi dengan 7 pangkat N, berarti ini 7 pangkat N-nya dibagi oleh dirinya sendiri. Maka hasilnya pasti 1. Nah, kita lihat 7 pangkat N dibagi 7 pangkat N ini. Ya, jika kita menggunakan sifat bilang berpangkat yang kedua, 7 pangkat N per 7 pangkat N berarti artinya sama dengan 7 dipangkatkan N kurang N. Benar nggak? Betul dong. Fitri kan selalu benar ya. Berarti menjadi N dikurang N itu 0. Berarti 7 pangkat 0 ya sama dengan 1. Masuk akal kan ternyata? 7 pangkat 0 itu adalah 1. Maka sifat ketujuh dari bilangan berpangkat adalah bilangan berapapun jika dipangkatkan 0, ini sebenarnya kecuali 0 ya, kalau 0 pangkat 0 tidak berlaku sebenarnya. Tapi ini kita abaikan dulu itu, jadi bilangan berapapun selain 0, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah berapa? 0. Oh bukan, N bukan. Jadi berapa? Ya, hasilnya adalah 1. Oke, kita sudah bahas ketujuh sifat dari operasi bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita bisa terapkan di dalam latihan kalian nanti yang sudah Ibu uh, tuliskan di classroom kalian, ya. Nah, sekarang Ibu berikan satu contoh penerapan dari sifat bilangan berpangkat tersebut. Contoh ini. Nilai dari 9 pangkat 3 dikalikan 27 pangkat 5 per 81 pangkat 3 adalah, kalau ada soal seperti ini, apakah kita harus menghitung 9 pangkat 3 berapa, 27 pangkat 5 berapa, lalu kita kali hasilnya berapa?
lalu dibagi 81 pangkat 3 itu berapa? Nah, ini pasti butuh kalkulator, nggak mungkin kita bisa hitung secara manual. Tapi dengan kita menerapkan sifat bilangan berpangkat, maka menghitungnya menjadi sangat mudah, kita tidak perlu kalkulator. Nah, kita lihat di sini 9. Jadi kalau kita bicara berpangkat, orientasi kita juga melihat bilangan-bilangan itu bisa diubah ke bilangan berpangkat atau tidak. Jadi contoh 9 pangkat 3 dikali 27 pangkat 5 per 81 pangkat 4. Nah, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ya, kita lihat 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka 9 pangkat 3 itu bisa menjadi berubah, kita ubah bentuknya menjadi 32 dipangkatkan 3. Maaf, bukan 32. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Begitu juga dengan 27 pangkat 5. Berarti kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 5. 81 juga. Dia adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Maka 81 pangkat 4 bisa menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 4. Maka, jika kita sederhanakan, 9 pangkat 3 dikali 27 pangkat 5 per 81 pangkat 4, hasilnya bisa menjadi seperti ini, berdasarkan sifat yang keberapa ini anak-anak? Berdasarkan, kalau nggak salah, ini adalah sifat yang kelima, ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 15 per 3 pangkat 16. Ini juga nggak usah kurang kerjaan, kamu cari hasilnya berapa, ya. Kita masih bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat. Nah, berdasarkan sifatnya, kalau bilangan pokoknya sama kan pangkatnya ditambah. Maka bisa menjadi seperti ini, bawahnya tetap karena belum diapa-apain, kamu tulis lagi yang tetap, nggak berubah. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 21 per 3 pangkat 16. Maka menjadi, lihat, kalau dibagi dengan bilangan pokok yang sama, berdasarkan sifat yang kedua, pangkatnya dikurang. Pembilang dikurang penyebut. Maka 3 dipangkatkan 21 dikurang 16. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 5. Menghitung 3 pangkat 5 pun kalau diminta hasilnya berapa, nggak usah 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Kalian bisa bagi lagi. Kalian kan sudah belajar sifat berpangkat. Misalkan kalian bagi 3 pangkat 4 kali 3. Nah, itu kan berarti tinggal 81 kali 3. Jadi menghitungnya juga bisa lebih cepat. Demikian untuk penjelasan tentang bilangan berpangkat. Ya, Ibu harapkan kalian bisa cukup jelas dengan penjelasan ini. Boleh kalian skip ya sebenarnya kalau merasa sudah paham. Kalian cukup mendengarkan apa yang kalian butuh dengarkan. Oke, sekian ya dari Ibu untuk penjelasan sifat operasi bilangan berpangkat. Ingat, persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik dari dirimu hari ini. Terima kasih.